Shalom Alhim, berjumpa lagi saudara pada tanggal 19 Maret 2025 pada perayaan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria. Mari saudara, di pagi yang sejuk ini saudara, saya mau mengajak saudara bersama-sama untuk syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup lebih beriman lagi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab 2 Samuel 7 ayat 4 sampai dengan 5a, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai dengan 14a dan ayat 16. Bacaan kedua Roma 4 ayat 13 dilanjutkan ayat 16 sampai dengan 18 dan ayat 22, serta Matius 1 ayat 16 sampai dan 18 sampai dengan 21 dan ayat 24a. Saudaraku yang terkasih, hari ini saudara, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus sebagaimana dituangkan dalam surat apostolik Patris Corde dengan hati Bapa yang dimaklumkan pada tanggal 8 Desember 2020. Santo Yusuf adalah seorang bapa yang taat. Seorang bapa yang taat bernama Santo Yusuf ini perlu kita refleksikan. Injil yang kita baca dan renungkan hari ini tertulis saudara, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Matius 1 ayat 18 sampai dengan 19. Saudaraku, kita lihat bagaimana awalnya Yusuf yang telah bertunangan dengan Maria saudara, dan mendapatkan kabar kalau tunangannya itu hamil di luar nikah. Tentulah ini sebuah aib dan tidak dapat diterima masyarakat waktu itu saudara. Jika ketahuan, hukumannya akan dirajam saudara hingga mati. Ini pastilah menjadi persoalan besar bagi Yusuf. Dalam surat apostoliknya, Bapak Paus Fransiskus mengatakan bahwa Yusuf sangat risau oleh kehamilan Maria yang tidak dapat dipahaminya. Namun, dia juga tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ayat 19a, sehingga dia, yaitu Santo Yusuf, kemudian mengambil keputusan untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ayat 19b. Keputusan ini diambil karena dengan pemikiran secara manusia. Saudara, jika bagi kita saudara di zaman modern ini, kalau ada laki-laki mengetahui calon istrinya hamil di luar nikah saudara, entah itu oleh karena perkosaan, perselingkuhan dari wanita lain, atau memang perbuatan mereka berdua saudara, saya meyakinkan pastilah sang laki-laki akan langsung bertindak cepat untuk melepaskannya, meninggalkannya saudara. Meninggalkan si perempuan yang telah berbadan dua ini. Mengambil keputusan tanpa pertimbangan yang matang saudara, karena tergesa-gesa atau emosional bisa berakibatkan fatal. Kita lihat. Untungnya saudara, untungnya Yusuf segera mempertimbangkan maksudnya. Apa yang dilakukan oleh Yusuf ini adalah bagian dari karya Allah yang telah memilihnya untuk menjadi suami Maria, untuk menjadi ayah bapa asuh dari Yesus. Buktinya, Allah segera mengutus malaikatnya dan tampak kepadanya dalam mimpi serta berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus.
Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 20 sampai dengan 21. Bagaimana respon Yusuf setelah kedatangan malaikat Tuhan yang memberikan pencerahan kepada Yusuf ketika dia sedang mengambil waktu untuk mempertimbangkan maksudnya itu, yakni menceraikan Maria dengan diam-diam. Kita lihat responnya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Matius 1 ayat 24. Inilah saudara ketaatan Yusuf akan perintah Allah, saudara. Dia menerima tanggung jawab yang diberikan Allah kepadanya dengan mau menerima Maria dan janin yang ada di rahim Maria dengan penuh tanggung jawab. Regi hari ini, saudara, pada perayaan Hari Raya Santo Yusuf Suami Santa Perawan Maria ini, kita semua diajak untuk meneladani sosok pribadi dari Yusuf ini. Di mana Yusuf yang mendapat gelar santo ini, saudara, adalah seorang bapa yang taat, penuh kasih, dan pekerja keras. Ia selalu menyatakan fiat kesiapsediaannya kepada Allah. Sebagai pekerja, saudara, Yusuf adalah seorang tukang kayu yang bekerja dengan jujur untuk menghidupi keluarganya. Dia selalu diam. Tapi saudara, diamnya penuh tanggung jawab dalam bekerja. Keutamaan dari Santo Yusuf yang dapat kita teladani sebagai murid-murid Kristus anaknya, yaitu Yesus Kristus, adalah saudara, tulus, saleh, jujur, bijaksana, rendah hati, penuh rasa tanggung jawab. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau saudara hidup kita lebih beriman lagi dengan mau meneladani Santo Yusuf, bapaknya Yesus ini, saudara. Dengan hidup kita penuh ketulusan, saleh, jujur, bijaksana, rendah hati, dan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita juga, saudara, mau selalu dekat kepada Yesus. Kita juga ikuti keteladanan Yesus yang penuh kerendahan hati, yang penuh kasih, Maha Pengampun. Tuhan Yesus, tanamkanlah iman kami seperti ayahmu Santo Yusuf, dan biarlah Roh Kudus senantiasa membimbing dan mengarahkan kami agar dapat hidup tulus, saleh, jujur, bijaksana, rendah hati, dan penuh rasa tanggung jawab kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.